Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvareta Raka Magdalena. Saya merupakan mahasiswa S1 Pendidikan IPS Angkatan 2024 Universitas Negeri Surabaya. Di kesempatan pada hari ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji validitas dan reliabilitas pada data penelitian dengan program IBM Statistik SPSS. Baik, untuk yang pertama, saya akan melakukan pengujian validitas. Pengujian validitas dilakukan menggunakan korelasi produk momen antara skor setiap item dengan skor total. Item yang memiliki nilai R hitung lebih besar daripada R tabel dinyatakan valid, sedangkan item dengan nilai lebih kecil dinyatakan tidak valid. Pada kesempatan hari ini, data yang saya gunakan adalah data yang diperoleh melalui angket Google Form yang akan dianalisis terlebih dahulu untuk menguji validitas setiap butir pernyataannya. Uji validitas ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap item pernyataan benar-benar mengukur aspek yang dimaksud dalam variabel penelitian. Dan hasil dari angket ini akan digunakan sebagai data penelitian. Sebelum dianalisis lebih lanjut, data akan diuji validitasnya, yaitu untuk memastikan bahwa setiap pernyataan benar-benar mengukur hal yang ingin diteliti. Semua data akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Baik, di sini saya akan menguji validitas terlebih dahulu. Pertama-tama, teman-teman masuk ke variabel view pada IBM Statistik SPSS. Setelah itu, teman-teman, karena di sini saya memiliki 10 pernyataan dengan 20 responden, jadi teman-teman perlu menuliskan berapa pernyataan yang akan teman-teman masukkan ke dalam angket Google Form. Di sini saya menggunakan 10 pernyataan atau 10 soal. Ya, jadi di sini saya tulis 1 sampai 10 dengan tambahan total. Nah, di sini teman-teman pastikan type-nya numerik, width-nya 8, dan desimal ini teman-teman jika angka awalnya adalah 2, teman-teman bisa diganti menjadi angka 0. Ya, teman-teman ubah semua menjadi angka 0. Nah, ini setelah diubah jadi angka 0, pastikan semuanya 0 ya teman-teman. Nah, di sini pastikan setelah 0 semua, pastikan level view-nya level view-nya kosong, value-nya non 8, right. Nah, untuk measure-nya di sini ubahlah menjadi scale yang awalnya unknown. Jika awalnya sudah scale, maka teman-teman tidak perlu mengganti. Di sini jangan lupa untuk diganti ke scale semua. Oke, setelah itu, setelah scale semua, ya teman-teman bisa kembali ke data view. Nah, ini sudah otomatis ya teman-teman, sudah terisi dari soal 1 sampai 10 dengan tambahan nilai total. Oke, selanjutnya, nah teman-teman masuk ke dalam data Google Form yang saya maksud tadi, yaitu berisi responden dari pernyataan yang sudah saya sebar. Saya mendapatkan 20 responden dan di sini saya menyalin data-data atau hasilnya ya, semua 20 responden pernyataan disalin, lalu tempel ke bagian data view tadi, dimulai dari soal ke-1. Nah, ini kita paste. Nah, di sini sudah tertera ya 20 responden dan 10 pernyataan. Nah, kita tambahkan nilai totalnya. Ini teman-teman boleh menghitung manual ataupun menggunakan Excel. Tapi di sini saya akan menunjukkan untuk menghitung manualnya. Oke, di sini diisi satu per satu. Nah, jika diisi semua seperti ini, ya sudah diisi semua. Lalu teman-teman klik analyze, lalu pilih scale, mohon maaf, tapi correlate. Nah,
correlate ya, mohon maaf. Nah, kita pilih bivariate. Nah, kita semua pindahkan soal 1 sampai total, kita pindahkan ke sebelah kanan ya, kita kontrol A lalu pindah kanan. Pastikan ini persen tutil ini dicentang. Oke, kita oke. Nah, di sini sudah terlihat bahwa korelasinya dan yang kita lihat adalah nilai totalnya. Untuk yang pertama di sini saya akan memberitahu untuk melihat sig tutil terlebih dahulu. Lihat kolom sig tutil pada bagian total, yaitu bisa di tengah sini. Jika nilainya kurang dari 0,05 maka item dianggap valid ya. Oke, ini kurang dari 0,05 berarti dipastikan item ini valid. Nah, namun teman-teman juga bisa melihat dari person correlation. Nah, di situ ini sebelum itu saya menjelaskan ini adalah tabel R hitung. Nah, untuk tabel R tabel itu ada di sebelah sini. Nah, kita lihat jika kita memiliki 20 responden, kita lihat pada barisan ke-20 dengan nilai signifikan 5%. Di situ kita lihat apakah hasilnya lebih besar daripada R hitung. Untuk R hitung kita lihat pada nilai total, yaitu pada bagian atas. Nah, terlihat ya teman-teman, di sini lebih besar daripada R tabel. Maka dipastikan data ini valid. Nah, data ini untuk memastikan lebih lanjut bahwa data ini dianggap valid. Oke, untuk uji validitasnya sudah jelas bahwa bisa dipastikan dengan dua cara, yaitu sig tutil dengan person correlation. Nah, di sini lihatnya pada bagian total saja, berfokus pada bagian total. Di sini saya akan masuk ke dalam uji reliabilitas. Oke, kita kembali ke data ini ya, data yang sama dengan nilai total yang sudah dimasukkan. Nah, data yang dikumpulkan melalui formulir ini akan kita uji reliabilitasnya, yaitu untuk memastikan bahwa instrumen atau angket atau kuesioner yang sudah dibuat ini menghasilkan skor yang konsisten dan stabil jika digunakan berkali-kali dalam kondisi yang sama. Seluruh item ini akan dianalisis menggunakan metode reliabilitas, misalnya menggunakan convex alpha untuk menilai keandalan instrumen. Dan uji reliabilitas ini dilakukan agar kita mengetahui bahwa hasil jawaban bukan hanya kebetulan, tetapi mencerminkan konsistensi alat ukur. Oke, setelah ini kita kembali pada data ini, lalu kita klik analyze kembali. Nah, selanjutnya kita pilih scale, lalu reliability scale. Oke. Nah, kita pindahkan ke kanan, namun kecuali nilai totalnya. Kita salin satu persatu. Kita salin satu persatu. Nah, kita pindahkan kecuali nilai total ya. Lalu kita mencari statistik scale if item delete, dan ini pastikan none, dan untuk continue ya, continue, pastikan ini alpha ya teman-teman, dan untuk itu scale, maksudnya oke. Sudah, ini yang kita perhatikan adalah pada kolom reliability statistik, yaitu kita lihat pada kolom count batch alpha. Nah, jika nilai count batch alpha kurang dari, maksud saya lebih besar dari 0,70, maka instrumen ini telah dinyatakan reliable. Artinya alat ukur tersebut konsisten dan dapat dipercaya.
Jika nilai pada kolom konspek alpha ini di bawah 0,70, maka reliabilitasnya masih rendah dan sebaiknya dilakukan revisi pada beberapa butir pernyataan yang sudah disebat tadi. Jadi ketika nilainya kurang dari 0,70, teman-teman bisa merevisi pernyataan yang di Google Form tadi. Nah, sudah dilihat ya teman-teman, di sini ada lebih dari 0,70, maka dapat dipastikan data ini reliable atau dapat dipercaya. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa uji validitas memastikan pernyataan kita mengukur apa yang seharusnya diukur. Dan untuk uji reliabilitas memastikan bahwa alat ukur kita memberikan hasil yang konsisten. Melalui kedua uji ini kita dapat menjamin bahwa data yang kita gunakan dalam penelitian memiliki kualitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sekian penjelasan mengenai uji validitas dan reliabilitas menggunakan IPM Statistik atau SPSS. Terima kasih sudah menyimak. Semoga tutorial ini membagi manfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.